Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sitri Salim dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Winsuska Riau, akan menjelaskan tentang konsep dasar dan bimbingan konseling guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh dosen kami, Suci Habibah MPD. Untuk itu, mari kita perhatikan penjelasan slide berikutnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Menurut Arthur Jones, bimbingan adalah sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal membuat pilihan, penyesuaian diri dari pemecahan berbagai masalah. Sedangkan konseling, menurut Hornby, menyatakan bahwa istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang secara bahasa berarti memberi saran atau nasihat. Nah, jadi pengertian bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang diberikan oleh pembimbing kepada orang yang dibimbing agar ia dapat berkembang secara optimal, yaitu memahami diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan diri sesuai tahap perkembangan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan dan konseling. Di sini tujuan bimbingan konseling memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Apakah tujuan umum dari bimbingan dan konseling? Yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimiliki, seperti kemampuan dasar dan bakat, latar belakang keluarga, pendidikan, dan status ekonomi sosial. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Nah, adapun tujuan yang didukung secara eksplisit maupun implisit oleh para konselor, yaitu pemahaman, kesadaran diri, serta penerimaan diri. Selanjutnya, perbedaan profesi BK atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Yang pertama, BK atau konselor. Tugas konselor hanya berfungsi kepada seseorang yang normal bermasalah. Untuk pendidikan konselor ini sendiri, mereka menempuh program pendidikan berupa SPD atau MPD, yang kemudian melanjutkan spesialisasi ke bidang konselor. Nah, adapun peran konselor di sini lebih kepada bagaimana memposisikan diri sesuai dengan klien, seperti mampu menjadi seorang teman, mentor, pendengar yang baik, bahkan mungkin memposisikan diri sebagai orang tua jika klien tersebut di bawah umur. Nah, umumnya pekerjaan konselor banyak diperlukan di sekolah, baik itu SD, SMP, serta SMA. Untuk profesi selanjutnya yaitu psikiater. Apa yang dimaksud psikiater? Psikiater adalah profesi yang dipelajari seseorang dengan latar belakang pendidikan kedokteran dan bukan berarti mereka menempuh pendidikan di psikologi. Psikiater dan psikologi itu tidak sama ya teman-teman. Perbedaan antara keduanya adalah psikiater harus dapat mengetahui penyebab gangguan kejiwaan dari sisi medis dan kelainan syarafnya. Adapun perbedaan yang paling utama adalah mereka dapat meresepkan obat kepada pasien. Setelah itu, hasilnya memberikan diagnosa dengan cepat. Jadi, terapi psikiater
cenderung dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Adapun psikiater cenderung pada perubahan biologis dan fisiologis pada pasien. Untuk tempat bekerja psikiater, umumnya pada rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau bahkan membuka praktek sendiri. Profesi selanjutnya yaitu psikoterapi. Psikoterapi disebut juga sebagai pengobatan alam, pikiran, atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Nah, adapun objek kajian dari psikoterapi adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau kurang normal. Adapun tujuan psikoterapi secara umum yaitu menolong seseorang yang mengalami problematika psikologis, sedangkan tujuan psikoterapi menurut Priwatasari secara spesifik yaitu memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar dan membantu klien mengembangkan potensinya. Profesi yang terakhir yaitu dokter. Teman-teman tentu sudah tahu kan siapa itu dokter? Dokter termasuk salah satu profesi di bimbingan konseling yang memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan yang baik dan menjalani pola hidup sehat, melakukan tindakan pencegahan penyakit dan melayani konsultasi kesehatan, serta memberikan terapi atau obat sesuatu dengan diagnosa penyakit yang diderita pasien. Baiklah, sekian penjelasan tentang konsep dasar dan bimbingan konseling dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. See you next time. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.